Selamat datang kembali guys di Epic Level Box. Di video kali ini kita akan kembali mengulas alur cerita dari sebuah film yang sangat menarik. Rilis di tahun 2017 dengan judul Tokyo Ghoul. Film ini bercerita tentang para makhluk bernama Ghoul yang sangat gemar memakan daging manusia. Tapi parahnya, makhluk ini memiliki tampilan fisik yang terlihat seperti manusia normal pada umumnya, dan baru akan memperlihatkan wujud aslinya ketika sedang memburu manusia. Keberadaan Ghoul yang hidup dan berbaur di antara manusia normal sebenarnya telah diketahui, hingga akhirnya pemerintah membentuk sebuah satuan khusus untuk mencari dan memusnahkan Ghoul. Tapi karena jumlahnya yang cukup banyak dan mereka sangat pandai menyembunyikan identitas asli mereka, para Ghoul yang tersisa ini masih terus mengancam kehidupan umat manusia, bergerak secara diam-diam dan memangsa manusia satu persatu. Well, seperti apa cerita dari film yang diangkat dari manga Jepang ini? Berikut alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang pemuda yang sedang menghabiskan waktu di sebuah kafe yang cukup ramai. Sebuah kafe yang bernama Antaiku. Disinilah kita melihat karakter utama dari film ini, yaitu seorang pemuda bernama Kaneki yang masih berstatus sebagai seorang pelajar. Kaneki adalah anak yang pemalu, pendiam, dan juga kutu buku. Sementara temannya yang bernama Hideyoshi adalah teman kecil Kaneki yang tidak bisa diam dan selalu mendukung Kaneki. Keduanya berada di kafe itu untuk membahas tentang seorang gadis cantik yang ternyata disukai oleh Kaneki. Tapi Kaneki malu untuk mengungkapkan perasaannya. Di tengah obrolan keduanya, gadis itu muncul dan tanpa sengaja Kaneki berpapasan dengannya. Gadis ini bernama Rize, terlihat sangat lugu dan mempunyai hobi yang sama dengan Kaneki, yaitu membaca buku. Singkat cerita, setelah pertemuan itu, Kaneki akhirnya memberanikan diri untuk mengajak Rize berkencan. Rize pun yang memang terlihat tertarik pada Kaneki dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Di hari yang sudah ditentukan, kencan mereka berlangsung seperti biasanya. Namun di malam hari ketika mereka sedang berjalan pulang, disinilah hal yang tidak terduga terjadi. Rize menampakkan identitas aslinya yang ternyata ia adalah seorang Ghoul wanita. Alasan Rize menerima ajakan kencan Kaneki ternyata hanya untuk memudahkannya memangsa Kaneki. Kaneki yang seakan tidak percaya gadis pujaannya adalah seorang Ghoul terlihat sangat syok dan berusaha melarikan diri. Tapi semuanya sia-sia karena Ghoul memang memiliki gerakan yang sangat cepat dan memiliki kagune, yaitu berupa ekor yang digunakan untuk mencabik-cabik manusia sebelum dimangsa. Kaneki yang penuh luka akibat terkena serangan tidak dapat bergerak lagi dan akhirnya pasrah ketika akan dimangsa. Tapi nasib berkata lain. Tiba-tiba saja dari atas atap gedung di mana mereka berada, besi-besi konstruksi bangunan berjatuhan dan menimpa Rize yang baru saja akan memangsa Kaneki. Rize pun seketika tewas tertimpa besi-besi berat dan secara tidak langsung Kaneki berhasil terselamatkan. Di rumah sakit, untuk menyelamatkan Kaneki yang nyawanya sudah di ujung tanduk, dokter mengganti organ tubuh Kaneki yang telah rusak dengan organ tubuh Rize yang masih utuh. Memang benar nyawa Kaneki berhasil terselamatkan dan kesehatannya mulai pulih kembali. Tapi disinilah masalah muncul. Sebab memasukkan organ tubuh Ghoul pada tubuh manusia normal belum pernah dilakukan sebelumnya. Setelah benar-benar sembuh, Kaneki kembali melanjutkan hari-harinya, seperti belajar dan juga menghabiskan waktu di kafe bersama sahabatnya Hide. Disinilah situasi mulai berubah. Kaneki melihat makanan yang ada di hadapannya sebagai sesuatu yang tidak bisa dimakan. Bahkan baru satu suapan saja sudah membuatnya mual dan muntah. Kaneki berlari pulang ke rumah. Ia mencoba kembali memakan semua jenis makanan yang ada di dalam kulkas. Tapi lagi-lagi tubuhnya menolak makanan tersebut. Di saat yang sama, ia juga mendengar tayangan yang ada di TV. Jika alasan Ghoul memangsa manusia adalah karena hanya daging manusia yang cocok dengan sistem pencernaan mereka, ketika Ghoul mencoba memakan makanan milik manusia, Ghoul tersebut akan mengalami mual dan muntah. Sama seperti yang dialami Kaneki saat ini. Mendengar hal itu, Kaneki pun berkaca. Benar saja, kini ia melihat sebelah matanya telah berubah, layaknya mata seorang Ghoul yang merah menyala. Hal ini memang terjadi akibat donor organ milik Rize yang ia terima waktu sekarat di rumah sakit. Karena mengalami rasa haus dan lapar yang sudah tak tertahankan lagi, ia pun memutuskan berjalan keluar rumah.
Dengan langkah pelan layaknya orang yang kelaparan, di sini ia melihat para manusia-manusia yang berjalan sebagai makanan yang sangat lezat. Air liur Kaneki tak berhenti menetes melihat para manusia yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya langkahnya terhenti karena mencium aroma yang sangat lezat dari sebuah jalan yang cukup gelap dan sempit. Kaneki berlari menghampiri aroma yang lezat itu. Betapa kagetnya Kaneki, ternyata di depannya sudah ada ghoul yang sedang memangsa manusia. Kaneki hanya bisa berteriak melihat ghoul yang di hadapannya dibunuh dalam waktu sekejap. Memakai kacamata dan berpenampilan seperti manusia pada umumnya, ghoul itu juga mengancam Kaneki dan berkata jika ia tidak suka wilayah makannya diusik oleh ghoul lain. Kaneki sangat ketakutan. Untung saja lagi-lagi ghoul lain kembali muncul. Ghoul ini adalah wanita bernama Touka Kirishima yang bekerja sebagai pelayan di kafe Anteiku. Tanpa banyak bicara, ghoul berkacamata dengan cepat menyerang Touka. Tapi ternyata Touka sangat ahli dalam bertarung. Touka berhasil mengusir ghoul berkacamata itu dalam beberapa serangan. Touka kemudian melihat Kaneki yang sudah sangat kelaparan. Karena kasihan, ia menawarkan daging sisa santapan ghoul yang masih tergeletak di jalan. Tapi Kaneki justru menolaknya karena ia menganggap dirinya adalah manusia normal dan bukanlah seorang ghoul. Ia berlari meninggalkan area tersebut, tapi tetap saja rasa lapar dan hausnya masih tetap tak tertahankan. Hingga ia kembali mencari Touka di sekitar kafe Anteiku untuk meminta sesuatu yang bisa dimakan olehnya. Kaneki memohon, meskipun Touka awalnya menolak untuk membantu Kaneki, tapi akhirnya pemilik kedai Anteiku yang bernama Yoshimura muncul dan bersedia memberikan makanan pada Kaneki. Di dalam kafe, Kaneki diberikan sebuah kopi khusus yang memang sudah diracik agar cocok dikonsumsi oleh ghoul. Singkat cerita, Kaneki kembali menjalani hari-harinya tapi tentu dengan kondisi yang sudah berbeda, sebab dirinya kini adalah setengah ghoul dan setengah manusia. Bahkan untuk menyembunyikan mata ghoul yang ia punya, ia menutupinya dengan sebuah perban dan berkata pada sahabatnya Hide yang jika ia sedang mengalami infeksi mata. Terlihat Hide sangat senang akhirnya ia bisa melihat sahabatnya kembali. Hide mengajak Kaneki bertemu dengan seniornya untuk menyelesaikan sebuah tugas. Tapi kagetnya Kaneki, senior yang diceritakan oleh Hide bukanlah orang asing buat Kaneki. Ia adalah ghoul berkacamata yang pernah hampir membunuh Kaneki yang bernama Nishio. Situasi canggung terjadi, hingga akhirnya Nishio menghantam Hide hingga pingsan. Kaneki mencoba menghalangi Nishio agar tak memakan sahabatnya, tapi kemampuannya tidaklah cukup. Kaneki justru dilempar dan dihajar habis-habisan oleh Nishio. Hingga akhirnya ketika sedikit lagi Nishio akan berhasil memangsa Hide, karena terdesak dan tak mungkin membiarkan sahabatnya mati dan dibangsa oleh Nishio di depan matanya sendiri, kekuatan ghoul Kaneki yang sebenarnya muncul dan berhasil melempar Nishio beberapa meter. Di sini terlihat Kagune dari Kaneki telah keluar, yang berarti dirinya sedikit lagi sempurna untuk menjadi seorang ghoul. Emosi yang tak tertahankan membuat Kaneki menjadi sosok yang sangat berbahaya. Bahkan Nishio dibuat tak berkutik dalam sekejap. Berulang kali Nishio meminta maaf, tapi Kaneki yang telah dikuasai kekuatan ghoul justru terus menyerang Nishio dan akhirnya membuat Nishio jatuh terkapar. Melihat Nishio yang sudah tidak berdaya, Kaneki mendapatkan kembali kesadarannya dan berusaha membangunkan sahabatnya Hide yang telah pingsan. Tapi melihat Hide yang pingsan justru membuat rasa laparnya pada daging manusia muncul dan berusaha memangsa Hide. Untung saja Touka bersama rekannya yang bernama Yomo muncul dan membawa Kaneki kembali ke kafe Anteiku. Hide pun dibawa oleh Touka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan karena mendapat luka yang serius. Di kafe Anteiku, Pak Yoshimura meminta Kaneki untuk mulai menjauh dari sahabatnya Hide. Sebab Kaneki yang sekarang akan sangat berbahaya bagi manusia yang ada di sekitarnya termasuk Hide. Kafe Anteiku memang adalah kafe di wilayah distrik 20 yang digunakan sebagai tempat untuk menampung para ghoul yang terlantar ataupun para ghoul yang butuh bantuan. Di kafe ini semua pelayannya juga adalah ghoul, tapi mereka semua tetap berusaha bersikap layaknya manusia normal. Sebagai seorang ghoul yang gemar memakan daging manusia, mereka justru pantang untuk membunuh manusia dan lebih memilih mencari daging dari mayat orang-orang yang telah meninggal dengan cara bunuh diri. Selain para pelayan dan Kaneki,
Di Cafe Anteiku juga saat ini menjadi tempat persembunyian beberapa ghoul, yaitu seorang ibu dan anaknya bernama Nyonya Yoko dan Hinami. Kedua ghoul ini sedang terancam, sebab keberadaan mereka saat ini sedang diburu oleh Komite Pemberantasan Ghoul. Suami dari Nyonya Yoko sendiri bahkan telah berhasil dilenyapkan oleh komite ini. Tak berselang lama setelah kedua ghoul ini berada di Cafe Anteiku, beredar kabar jika anggota pemberantasan ghoul telah masuk ke wilayah Distrik 20, di mana Cafe Anteiku berada. Kedua agen ini bernama Agen Amon dan Mado. Mereka berdua adalah agen yang sangat cerdas dan berbahaya. Dilengkapi dengan senjata bernama Quinku, para ghoul akan sangat kesulitan jika harus berhadapan dengan kedua orang ini. Sekedar informasi, Quinke sendiri adalah senjata yang dibuat menggunakan tubuh ghoul yang telah berhasil dikalahkan. Kedua agen ini menyimpan senjata Quinke ke dalam koper yang mereka bawa kemana-mana. Setelah mendapat kabar jika kedua agen ini telah masuk ke Distrik 20, Pak Yoshimura meminta para pelayannya dan para ghoul di Cafe Anteiku untuk tetap waspada. Termasuk meminta Nyonya Yoko dan Hinami untuk segera pindah ke Distrik 24. Karena memang alasan para agen pemberantas ghoul masuk ke Distrik 20 adalah untuk mengejar Nyonya Yoko dan Hinami. Keesokan harinya, tibalah waktunya kedua ghoul ini meninggalkan Cafe Anteiku untuk segera pindah ke Distrik 24. Tapi sayang, keberadaan mereka telah diketahui. Sore itu, di tengah derasnya hujan, agen pemberantas ghoul berhasil menjebak kedua ghoul ini. Yoko yang sangat sayang pada anaknya hanya bisa meminta Hinami untuk segera melarikan diri dan berusaha seorang diri melawan kedua agen ini. Tapi sayang kemampuannya belum cukup. Ia harus tewas di tangan kedua agen pemberantas ghoul ini. Hinami yang sebelumnya berlari dan mencari pertolongan, bertemu dengan Kaneki yang ia temui di tengah jalan hanya bisa menyaksikan ibunya tewas di depan matanya sendiri dari kejauhan. Kaneki dengan cepat membawa Hinami kembali pulang ke persembunyian mereka di Cafe Anteiku. Kaneki menceritakan semua kejadian yang terjadi pada para ghoul lain yang ada di Cafe Anteiku. Mendengar Nyonya Yoko tewas, Toka sangat marah dan berniat balas dendam pada para agen yang telah mengusik keberadaan mereka di Distrik 20. Namun ketika berhasil menemukan para agen pemberantas ghoul ini, Toka hanya bisa membunuh seorang agen yang lemah, karena agen Mado dan Amon terlalu kuat untuknya. Dengan tubuh terluka, Toka kembali ke Cafe Anteiku. Kaneki yang hanya bisa melihat Toka terluka, diliputi rasa bersalah karena tak mampu melakukan apa-apa. Keesokan harinya, ia pun meminta agar Toka mau melatihnya, agar kekuatan sejati ghoul yang ia punya dapat ia keluarkan dengan maksimal, dan dengan begitu ia mampu membantu Toka untuk membalas dendam. Setelah berhari-hari dilatih dengan keras oleh Toka, kekuatan ghoul yang dimiliki Kaneki benar-benar sudah dapat ia gunakan dengan sempurna. Bahkan hasil latihan itu membuat fisik Kaneki menjadi sangat kuat. Mereka berdua pun menyusun rencana untuk menyerang agen pemberantas ghoul yang sedang berada di Distrik 20, termasuk membuat topeng untuk Kaneki agar wajahnya tidak diketahui. Tapi ternyata para pemberantas ghoul yaitu agen Mado dan Amon bergerak lebih cepat. Agen Mado berhasil memancing Hinami keluar dari persembunyian dengan menggunakan potongan tangan dari Nyonya Yoko. Hinami yang menganggap ibunya masih ada, akhirnya justru masuk ke dalam perangkap. Agen Mado sangat senang sebab perangkapnya berhasil. Ia pun menghubungi agen Amon untuk segera menuju ke lokasinya. Kaneki dan Toka yang juga menyadari jika Hinami sudah tidak berada di kamarnya dengan segera mencari Hinami. Toka berhasil menemukan Hinami di bawah jembatan yang nyaris saja tewas di tangan agen Mado. Sementara Kaneki di pencariannya justru harus bertarung dengan agen Amon yang sementara dalam perjalanan menuju ke tempat agen Mado berada. Pertarungan Kaneki dan Amon menjadi pertarungan yang sangat sengit, apalagi agen Amon memang terkenal memiliki fisik yang kuat. Dengan Quinke unik yang ia punya, ia berhasil membuat Kaneki terdesak. Hingga akhirnya Kaneki berhasil menggigit pundak Amon. Kaneki yang baru pertama kalinya merasakan daging manusia segar, benar-benar membuat sifat liar ghoulnya tak terkendali. Ia menyerang Amon secara membabi buta. Hingga akhirnya agen Amon dibuat tak berdaya. Melihat dirinya dari serpihan kaca yang layaknya monster, kesadaran Kaneki kembali. Ia meninggalkan Amon yang sudah penuh luka dan dengan cepat menuju ke tempat Touka.
Di tempat lain, Touka juga berusaha menyelamatkan Hinami, tapi ternyata Mado terlalu kuat. Apalagi ia menggunakan senjata Kagune yang ia buat dari tubuh gol milik ibu Hinami. Melihat senjata yang digunakan oleh Mado, tentu membuat Touka sangat marah. Tapi sayang, tubuhnya yang penuh luka sudah mulai membuatnya hilang kesadaran, hingga akhirnya dicabik berulang kali oleh Mado. Hinami yang tak sanggup melihat Touka berteriak kesakitan di hadapannya, akhirnya mengeluarkan Kagune yang ia punya. Sebagai seorang gol, Kagune yang Hinami miliki cukup unik sebab perpaduan antara Kagune milik ibu dan ayahnya. Dalam sekejap, ia berhasil memutus lengan Mado dan membuatnya terjatuh. Touka yang masih sanggup berdiri dengan segera menghabisi nyawa Mado. Setelah kejadian ini, Hinami akhirnya pindah ke distrik 24. Kaneki dan Touka kembali menjalani hari sebagai seorang pelayan di Antaiko. Tapi sepertinya situasi tenang ini tidak akan berlangsung lama. Sebab di scan terakhir diperlihatkan agen Amon berdiri di depan nisan agen Mado dan berjanji untuk melanjutkan perjuangannya untuk melenyapkan para gol. Itulah alur cerita dari film Tokyo Ghoul live action yang rilis di tahun 2017. Kelanjutan dari film ini pun sudah dirilis di tahun 2019. Terima kasih sudah menonton video ini. See you the next video guys. Bye.